Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dimas Fajar Rizkiansa dari Universitas Jember. Di sini saya akan memberitahukan Anda cara berinvestasi di pasar modal. Oke, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pasar modal. Nah, secara umum, pasar modal dapat juga diartikan sebagai tempat untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya. Jenis-jenis pasar modal ada dua, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek atau surat berharga yang diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periodenya dimulai ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat sekuritas yang diterbitkan sebelum dibeli dan dijual oleh para investor. Untuk diketahui bahwa surat berharga atau efek di pasar ini dapat diperjualbelikan sebelum perusahaan menerbitkan sekuritas baru. Oke, kita langsung saja ke cara berinvestasi di pasar modal. Oke, yang pertama yaitu pahami tujuan dan resiko investasi. Sebelum memulai berinvestasi di pasar modal, ada baiknya memahami terlebih dahulu bagaimana cara dan tujuan kita berinvestasi. Poin ini menekankan apa tujuan yang Anda akan capai di masa depan. Apakah ingin mencapai tujuan keuangan, memenuhi konsumsi masa depan, melindungi aset, dan lain sebagainya. Tak kalah penting juga, Anda harus memahami resiko yang bakal terjadi terhadap jenis investasi yang Anda pilih di masa depan. Yang kedua, tentukan instrumen investasi. Setelah memiliki tujuan keuangan yang sudah dikategorisasi berdasarkan jangka waktu pencapaian, selanjutnya Anda bisa mulai menentukan pilihan instrumen investasi yang tepat sesuai time horizon tujuan keuangan dan profil risiko Anda. Contoh time horizon adalah bila tujuan keuangan Anda adalah menyiapkan dana menikah 3 tahun lagi sebesar 100 juta, maka pilihan investasi yang tepat adalah instrumen dengan tingkat risiko rendah ke menengah, seperti reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Saham tidak disarankan untuk tujuan keuangan 3 tahun karena resiko fluktuasi harganya terlalu tinggi dalam jangka pendek. Yang ketiga, siapkan modal dan buka rekening investasi. Mempersiapkan modal adalah hal paling terpenting untuk memulai investasi di pasar modal. Patut diketahui bahwa bertransaksi di pasar modal memerlukan modal berupa uang untuk membeli surat berharga. Anda juga harus mencari tahu profil dan mengidentifikasi profil saham perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Hal ini penting dilakukan untuk manajemen risiko dalam berinvestasi. Untuk berinvestasi di pasar modal, Anda wajib memiliki rekening investasi. Cara membuka rekening investasi tidaklah sulit. Anda bisa melakukannya melalui lembaga keuangan yang tepat seperti perusahaan sekuritas bila Anda ingin investasi saham, atau di perusahaan manajer investasi apabila Anda memulai investasi reksadana secara online dan lain-lain. Hal yang diperlukan untuk membuka rekening investasi adalah kartu identitas pribadi atau KTP, NPWP, nomor rekening bank, pengisian
initial investment, dan syarat-syarat lain yang bisa Anda cek di lembaga keuangan terkait. Saat ini, memulai investasi semakin mudah dengan keberadaan perusahaan di financial technology atau fintech, yang memungkinkan Anda memulai hanya dari gadget tanpa harus ke kantor fisik perusahaan terkait. Yang keempat, disiplin dalam menjalankan investasi. Dalam berinvestasi, Anda perlu memiliki strategi yang tepat. Strategi membantu Anda mengoptimalkan modal yang Anda miliki agar bisa mencapai target investasi sesuai tujuan keuangan. Jangan lupa, Anda juga harus disiplin dalam keuangan investasi agar tujuan atau goal Anda dapat tercapai. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, see you.